Terima kasih teman-teman, Anda masih tetap setia mendukung channel ini. Dan terima kasih atas atensi Anda dalam bentuk apapun untuk kemajuan dan perkembangan channel ini. Satu inspirasi kembali saya hadirkan untuk Anda. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memberikan doa terlebih dahulu, khususnya bagi Anda yang mungkin saat ini sedang sakit. Ada beberapa yang menulis di kolom komentar bahwa kondisi saat ini sedang sakit. Apapun penyakit Anda, teman-teman, dan entah berapa lama penyakit itu sudah Anda derita, mudah-mudahan Tuhan mendengar doa ini, bahwa segala kesulitan itu selalu ada solusi. Begitu juga dengan penyakit Anda. Percayalah teman-teman bahwa Anda akan bisa dipulihkan kembali dan Anda bisa sehat kembali. Setidaknya, jika memang Tuhan menghendaki kondisi ini terjadi kepada Anda, percayalah bahwa Tuhan itu telah mempersiapkan yang terbaik untuk Anda. Sakit penyakit yang Anda alami tidak akan menjadi penghambat bagi kehidupan Anda. Tetap teguh dalam iman, tetap yakin dan percaya teman-teman. Jangan putus-putus berdoa. Tuhan akan mendengarkan apa yang menjadi permohonan Anda dalam doa Anda. Dan sekiranya Anda yang tengah menonton video ini ingin memberikan doa kepada teman-teman kita yang sedang sakit, mudah-mudahan doa Anda didengar dan dikabulkan oleh Tuhan Sang Pemilik Semesta Raya ini. Baik teman-teman, satu inspirasi kembali saya hadirkan untuk Anda. Ini masih berkaitan juga dengan doa. Tepatnya adalah kata-kata. Ada beberapa orang yang menganggap bahwa kata-kata adalah sebuah doa. Ini memang benar teman-teman, bahwa seringkali apa yang kita ucapkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Sama seperti ketika kita berdoa memohon kepada Tuhan, dan kemudian Tuhan mewujudkan. Kata-kata pun demikian. Tidak jarang meskipun kita tidak ucapkan dalam sebuah doa, kita hanya ucapkan secara spontan. Seringkali kata-kata itu terwujud dalam kehidupan kita. Entah itu kata-kata yang negatif atau kata-kata yang positif. Nah, sebelum saya bahas lebih jauh teman-teman, saya ingin berbagi cerita tentang bagaimana kata-kata ini ternyata sangat mempengaruhi kehidupan kita dan benar bisa terjadi nyata seperti apa yang kita ucapkan. Dulu saya pernah bekerja di sebuah bidang pemasaran, atau tepatnya di bidang marketing. Waktu itu saya membuat beberapa program, beberapa penawaran kerjasama, dan kemudian saya coba tawarkan kepada beberapa instansi, kepada beberapa perusahaan. Ada banyak pengalaman menarik dari penawaran tersebut, terutama berkaitan dengan kata-kata. Ada satu restoran waktu itu yang coba saya tawarkan kerjasama. Saya sampaikan proposal pengajuan kerjasama, kemudian saya beri penjelasan sedemikian rupa untuk meyakinkan si pemilik restoran agar mau menerima kerjasama yang saya tawarkan. Tetapi si pemilik restoran ini nampaknya memang dari awal sudah menolak penawaran kerjasama saya. Dia hanya menanggapi penawaran saya dengan singkat, dengan beberapa kalimat, di mana dia mengatakan bahwa sekarang saja restoran saya sepi. Bagaimana mungkin saya bisa menerima kerjasama yang jelas membutuhkan biaya? Kurang lebih tanggapannya seperti itu. Intinya adalah dia menolak kerjasama yang saya ajukan dengan alasan bahwa restorannya sepi. Dia tidak mempunyai uang, tidak mempunyai dana, tidak ada pemasukan, sehingga tidak mungkin dia bisa menerima kerjasama yang saya ajukan. Sekilas ini percakapan yang wajar teman-teman. Tetapi yang kemudian membuat saya agak sedikit terkejut adalah tepat 1 bulan setelah dia mengatakan hal itu, setelah saya bertemu menawarkan kerjasama, saya lihat restorannya tutup dan di depan sudah ada tulisan dikontrakkan. Saat itu saya menganggap wajar. Oh, mungkin karena memang sepi sehingga restoran itu tidak bisa beroperasi lagi dan kemudian tutup. Tetapi di kesempatan lain, hal yang hampir sama itu saya temukan. Ketika saat itu saya menawarkan kerjasama untuk suatu produk, si pemilik produk itu mengatakan kalimat yang hampir sama. Intinya dia menolak kerjasama yang saya ajukan dengan mengatakan bahwa
Produk saya ini masih produk yang kecil. Saya masih merintis. Saya belum mempunyai budget, belum punya anggaran untuk membuat sebuah promosi. Jadi ya sementara, mohon maaf, saya belum bisa menerima kerjasama ini. Saya sebenarnya tidak mempermasalahkan teman-teman penolakan yang dilakukan oleh mereka yang saya beri penawaran. Semua kembali kepada pertimbangan masing-masing. Tetapi yang kemudian pada akhirnya menjadi sorotan saya adalah mereka yang menolak kerjasama atau penawaran saya itu selalu mengungkapkan hal yang negatif, perasaan yang negatif, kata-kata yang negatif, mengatakan bahwa produknya masih produk kecil. Mereka tidak mengatakan yang positif bahwa produk ini akan menjadi produk besar. Produk ini meskipun masih baru tetapi berani bersaing. Mereka tidak menyoroti itu. Mereka menggunakan kata-kata atau kalimat yang negatif untuk hanya menolak penawaran saya. Dan yang terjadi kemudian selang 2 minggu ada produk sejenis yang muncul di pasaran dan produk itu kemudian booming atau dikenal. Yang mana pada akhirnya produk pertama yang saya tawarkan kerjasama itu kemudian penjualannya menurun. Nah, ini cerita singkat teman-teman yang memang terjadi nyata bahwa kata-kata yang kita ucapkan itu ternyata berpengaruh dan bisa terbukti, bisa terjadi nyata dalam kehidupan kita. Oleh karena itu tidak heran dan tidak salah ketika banyak para motivator itu selalu menganjurkan agar kita bisa memilih dan menggunakan kata-kata yang positif. Karena kata-kata itu ternyata sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kita sampai pada inti dari video ini. Yang ingin saya katakan adalah, mari teman-teman kita mulai untuk memilih kata-kata yang baik, kata-kata yang positif dalam kehidupan kita. Agar kita benar-benar mendapatkan hal-hal positif seperti apa yang kita ucapkan. Secara pribadi saya menangkap bahwa kata-kata itu adalah sebuah ungkapan perasaan, ya, pengganti dari isi hati Anda. Kita lihat kehidupan sederhana kita. Pada saat Anda marah, kata-kata apa yang Anda ucapkan? Kata-kata negatif atau kata-kata positif? Kata-kata yang berkonotasi baik atau buruk. Tidak jarang ketika kita marah, ketika kita emosi, kita mengeluarkan kata-kata kasar, kita mengeluarkan kata-kata jorok, kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Kenapa kita mengeluarkan kata-kata itu? Sebab kata-kata itu adalah mewakili dari isi perasaan kita yang memang sedang tidak baik, sedang negatif. Nah, parahnya teman-teman, kata-kata yang kita ucapkan itu ternyata akan menjadi penegasan dalam perasaan kita. Sehingga penegasan itu justru akan membuat perasaan kita semakin menjadi parah. Ya, menjadi semakin parah. Suatu ketika saya yakin ungkapan itu atau kata-kata itu akan kembali terulang. Dan kemudian seiring berjalannya waktu, kata-kata itu menjadi sebuah kebiasaan. Gampang sekali Anda ucapkan. Kenapa demikian? Sebab kata-kata itu sudah begitu melekat dalam pikiran bawah sadar Anda. Ya. Oleh sebab itu, kata-kata itu kadang spontan keluar dari mulut kita. Kenapa? Karena sudah tertanam dalam pikiran bawah sadar kita. Dan semesta akan menangkap sesuatu hal yang sudah tertanam dalam pikiran bawah sadar kita. Yang kita temui dalam kehidupan kita tidak jarang adalah sesuatu hal yang persis seperti apa yang kita rasakan. Karena begitulah hukum semesta, teman-teman. Semesta akan selalu menangkap apa yang ada dalam pikiran bawah sadar kita yang menjadi perasaan kita. Ya, pernah mungkin juga Anda mengatakan kepada anak Anda, "Nak, jangan naik-naik ke bangku, nanti jatuh." Sesaat kemudian yang terjadi adalah anak Anda jatuh. Kenapa anak Anda jatuh? Adakah hubungannya dengan apa yang kita ucapkan? Ada, teman-teman. Secara energi ada sebuah hubungan. Ketika Anda mengatakan jatuh kepada anak Anda, sebenarnya perasaan Anda
itu sudah tertanam atau sudah terlintas, anak Anda jatuh. Ketika Anda mengucapkan dengan kata-kata Anda, artinya Anda memberikan penegasan bahwa benar anak Anda akan jatuh. Dan ketika pikiran bawah sadar si anak mendengar itu, maka terjadilah koneksi. Semesta menangkap itu dan mewujudkan nyata, yaitu jatuh. Ada hubungan. Secara ilmu energi, ada hubungan teman-teman. Ketika Anda mengatakan kepada diri Anda, sepertinya ini sulit. Wah, saya nggak bisa nih. Sulit. Nggak mampu deh kayaknya. Ketika Anda mengatakan itu, sebenarnya dalam perasaan Anda sudah merasa sulit. Dan kemudian ketika Anda ucapkan bahwa itu memang sulit, Anda memberikan penegasan kembali bahwa benar itu adalah sulit. Sehingga semesta menangkap bahwa, ya, betul, kamu sulit. Sehingga kita tidak akan bisa berhasil. Semesta mewujudkan sulit seperti apa yang Anda ucapkan. Tapi kabar baiknya teman-teman, kabar baiknya adalah ternyata kata-kata itu bisa merubah suasana perasaan kita. Ya, dengan hukum semesta, kita bisa merubah perasaan kita melalui kata-kata. Ketika muncul dalam pikiran Anda sesuatu yang sulit dalam hidup Anda, yang timbul dari perasaan Anda, dan kemudian Anda mampu untuk tidak mengucapkan atau mengungkapkan perasaan sulit tadi, tapi sebaliknya Anda bisa menggantinya dengan kata-kata yang lebih positif, maka perasaan Anda itu akan mulai berubah mengikuti apa yang Anda katakan. Satu contoh, Anda menghadapi sebuah masalah. Muncul dalam perasaan Anda bahwa masalah itu sangat berat. Perasaan itu kemudian terus muncul dalam pikiran Anda. Ketika Anda berani mengucapkan dengan kata-kata bahwa aku pasti mampu menyelesaikan masalah ini, Tuhan pasti menolongku, aku pasti menemukan solusi, aku pasti bisa keluar dari segala kesulitan ini, aku pasti berhasil. Ketika Anda kemudian mampu mengucapkan kata-kata yang positif untuk menentang perasaan negatif Anda, percayalah teman-teman, bahwa semesta itu akan menangkap apa yang Anda ucapkan tadi. Sebab apa yang Anda ucapkan itu akan kembali masuk diterima oleh pikiran bawah sadar Anda. Perasaan Anda itu akan mulai menerima apa yang Anda ucapkan. Sehingga ketika Anda terus-menerus mengucapkan yang biasanya kita sebut sebagai afirmasi, bahwa aku pasti bisa, aku pasti berhasil, aku pasti bisa mewujudkan keinginanku, aku pasti bisa menyelesaikan semua masalahku. Ketika kalimat positif atau kata-kata positif itu terus Anda ucapkan, pikiran bawah sadar Anda akan menangkap itu, kemudian menyimpannya dalam pikiran bawah sadar Anda. Dan semesta akan menangkap apa yang Anda simpan tadi, apa yang Anda ucapkan tadi. Sehingga perasaan Anda sebelumnya yang negatif itu kemudian akan mulai terganti oleh perasaan positif yang muncul dari kata-kata Anda, yang dibangun melalui kata-kata Anda. Sehingga semesta akan mewujudkan ke dalam kehidupan Anda yang awalnya muncul keraguan, muncul ketidakyakinan, kemudian menjadi sebuah semangat baru, menjadi sebuah keyakinan, menjadi sebuah semangat. Bahkan pada akhirnya Anda bisa menyelesaikan masalah Anda. Kata-kata sangat mempengaruhi kehidupan kita, teman-teman. Ya, tidak terlepas dari pikiran dan perasaan kita. Sampai di sini mudah-mudahan sudah ada gambaran ya. Artinya kita bisa merubah apa yang menjadi kekhawatiran kita, yang menjadi kesulitan kita, itu bisa kita rubah melalui kata-kata. Maka kita sering mengenal afirmasi, kita sering mengenal sugesti. Semuanya dimulai dari kata-kata. Kata-kata ini bisa menjadi cikal bakal dari kehidupan yang akan kita jalani, ya. Itu. Jadi mulai sekarang mari kita coba perbaiki setiap kata-kata yang kita ucapkan. Meskipun kelihatannya sepele dan tidak memberikan dampak apa-apa dalam kehidupan Anda, menurut Anda ya, tetapi tanpa kita sadari teman-teman, kata-kata yang tidak baik yang sering kita ucapkan
itu sebenarnya menjadi sebuah, dalam tanda kutip, menjadi sebuah virus, menjadi sebuah penyakit dalam hati kita, yang itu akan menurunkan nilai positif kita. Ya, meskipun mungkin Anda tidak pernah menyadarinya, tetapi jika Anda menyadarinya, Anda akan menemukan bahwa sebenarnya Anda mempunyai potensi yang jauh lebih baik, potensi yang jauh lebih positif, jika saja Anda mengurangi kata-kata negatif yang sering Anda ucapkan. Anda bisa praktekkan, teman-teman. Silakan. Dalam kehidupan Anda, silakan Anda praktekkan. Kita kurangi kata-kata yang negatif, kata-kata yang kotor, kata-kata yang cenderung kasar. Kita ganti dengan kata-kata yang lebih sopan, yang lebih enak didengar, yang lebih positif, bisa memberikan semangat, kata-kata yang lebih optimis, ya, kata-kata yang lebih menyejukkan hati, mampu memberikan motivasi, bisa menjadi inspirasi, kata-kata yang membangun mental, dan kata-kata positif lainnya. Silahkan Anda praktekkan seminggu, 2 minggu, 3 minggu, mungkin sebulan. Lihat perbedaan yang akan terjadi dalam kehidupan Anda. Lihat, teman-teman, akan ada sebuah perubahan positif. Dan terkadang tanpa kita sadari, yang menjadi kemunduran dalam kehidupan kita, yang menjadi kesulitan dalam kehidupan kita, itu ternyata disebabkan oleh ucapan-ucapan atau kata-kata yang sering kita ucapkan. Anda memberikan penegasan akan isi dari perasaan Anda dengan ucapan Anda. Ketika Anda mengucapkan kalimat syukur, ucapan yang baik, Anda memberikan penegasan kepada perasaan Anda akan hal baik itu. Tetapi ketika Anda menggunakan kata-kata kasar, Anda memberikan penegasan kepada perasaan Anda akan perasaan negatif yang tersimpan. Mudah-mudahan sudah semakin paham ya, pelan-pelan teman-teman ya. Saya yakin Anda bisa memahami intisari dari video ini. Ya, kita mulai dari hal sederhana, yaitu dengan merubah kata-kata kita menjadi lebih baik, menjadi lebih positif. Ganti kalimat-kalimat negatif yang cenderung pesimis, itu ganti dengan kalimat atau kata-kata yang cenderung positif dan bisa memacu semangat Anda. Itu akan merubah kehidupan Anda menjadi lebih baik. Saat ini mungkin Anda sedang sakit. Ubah kalimat Anda atau kata-kata Anda menjadi lebih positif untuk mendukung kesembuhan Anda. Saya lebih memilih sehat. Meskipun kondisi Anda sedang sakit, Anda merasakan perasaan Anda benar-benar sakit. Saya lebih memilih sehat. Saya percaya saya bakalan sehat. Ucapkan, teman-teman. Pikiran bawah sadar Anda akan mendengar itu dan menangkap itu. Jangan pedulikan bagaimana proses sehatnya. Semesta yang akan mengerjakannya untuk Anda. Ya. Ucapkan kata-kata yang positif. Maaf kata, meskipun orang sudah mengatakan bahwa wah, ini sakitnya lama nih. Anda mendengar itu, perasaan Anda sedih. Ubah semua dengan kata-kata. Aku yakin dan percaya dengan kekuatan Tuhan aku sembuh. Itu sebuah kata-kata positif yang dahsyat luar biasa. Ucapkan berulang kali, terus ucapkan. Ucapan itu akan ditangkap oleh pikiran bawah sadar Anda dan semesta akan mewujudkannya, bahwa Anda sembuh, bahwa Anda sehat. Bagaimana semesta mengerjakannya? Rahasia Tuhan. Kita tidak perlu mencampurinya. Itu ranahnya Tuhan. Tuhan mempunyai hak di sana secara penuh. Tuhan mempunyai kuasa secara penuh. Bagaimana caranya akan Tuhan lakukan, itu sepenuhnya hak Tuhan. Ya. Tetapi Tuhan tidak akan pernah salah. Melalui semesta ini selalu akan tepat seperti apa yang Anda inginkan. Kurang lebih itu, teman-teman, yang ingin saya katakan, bahwa kata-kata itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Mari kita buat catatan kecil untuk kesimpulan dari video ini, bahwa kata-kata yang kita ucapkan itu cenderung mewakili dari perasaan kita. Ketika perasaan Anda sedang negatif, kecenderungan Anda akan mengeluarkan kata-kata yang negatif. Ketika perasaan Anda cenderung positif, maka Anda akan mengeluarkan kata-kata yang cenderung positif. Tetapi kabar baiknya, teman-teman, bahwa apapun kondisi perasaan Anda bisa merubahnya menjadi positif
dengan kata-kata. Ubah kalimat, ubah kata-kata, ubah ucapan Anda selalu positif. Maka perasaan Anda akan mengikuti apa yang Anda ucapkan. Kata-kata yang terus Anda ucapkan berulang kali dan berulang kali, itu akan ditangkap oleh pikiran bawah sadar Anda, sehingga perasaan Anda yang mungkin sebelumnya Anda rasakan negatif, perasaan itu akan berubah menjadi positif, persis seperti kata-kata yang Anda ucapkan. Itu adalah kabar baik yang harus mulai kita terima dan kita terapkan dalam kehidupan kita. Sehingga dengan kata-kata kita bisa merubah kondisi kehidupan kita. Mulai dari hal-hal kecil, hal-hal sederhana teman-teman, mari kita rubah dengan kata-kata yang lebih positif. Saya yakin dan percaya kehidupan Anda akan jauh menjadi lebih positif. Mudah-mudahan bermanfaat video singkat ini teman-teman, bisa menjadi satu inspirasi untuk Anda dan pada akhirnya bisa memberi manfaat baik bagi kehidupan Anda. Mari kita bagikan video ini jika Anda anggap bermanfaat untuk teman-teman yang lain, dan jika Anda ingin terus berbagi inspirasi, jangan lupa subscribe channel ini, beri tanda like, dan tinggalkan komentar positif. Kita akan sambung dengan video-video berikutnya, dan akhir kata, salam sukses dan salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga Anda.